orang yang akhlaknya baik selalu dipuji sebagai orang yang bisa menjadi pilar masyarakat karena baik dan menebar kebaikan. Lalu bagaimana jika orang yang selalu berbuat baik itu tidak beriman? Apakah kebaikan dan akhlaknya bermanfaat? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Nabi menyebut akhlak sebagai tolak ukur muslim terbaik? Karena akhlak mudah memicu segala perbuatan baik. Orang yang berakhlak dermawan akan menyumbangkan begitu saja apa yang bisa dia sumbangkan. Begitu melihat yang perlu disumbang tanpa memikirkan untung rugi. Demikian juga dengan orang pemaaf. Akan memaafkan begitu saja pihak yang memang perlu dimaafkan tanpa meninggalkan rasa dendam. Orang yang melakukan kebaikan berdasarkan akhlak akan melakukannya karena menyadari bahwa hal itu memang baik, bukan karena takut sanksi atau ingin dipuji. Jadi, orang yang akhlaknya paling baik adalah orang yang mengeluarkan dengan kesadaran sendiri segala sikap baik dan perlakuan baik yang dimilikinya. Seperti lemah lembut, muka berseri, mudah diajak bicara, mencintai, menyayangi, sabar, tabah dan menahan segala tindakan buruk yang mungkin dilakukan kepada orang lain. Sehingga tidak pernah keluar darinya kata-kata keji, kotor, dan kasar. Tidak pernah timbul tindak kezaliman dan menyakiti, serta tidak pula pernah muncul sikap takabur dan merendahkan. Kenyataan sosial membuktikan bahwa orang yang berakhlak baik akan disukai oleh masyarakat, kesulitan dan penderitaannya akan dibantu untuk dipecahkan, walau mereka tidak mengharapkannya. Peluang, kepercayaan, dan kesempatan datang silih berganti kepadanya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa orang yang banyak menyumbang, bersedekah, berzakat tidak akan menjadi miskin, tetapi malah bertambah hartanya. Dari sini tepat sekali Ahmad Syauqi, seorang penyair Mesir, ketika mengatakan suatu bangsa akan maju ketika akhlak bangsa itu baik. Sebaliknya, suatu bangsa akan rusak ketika akhlak bangsa itu rusak. Akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang selalu mengerjakan puasa dan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu bagaimana jika dengan orang yang tidak beriman tetapi akhlaknya baik? Apakah ia akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pahala dan ganjaran Allah tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman atau kafir. Jika seorang kafir atau tidak beriman, akhlaknya baik, kebaikan yang dilakukannya sangat banyak, dia tidak akan mendapatkan pahala sepeser pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu bukan berarti amal soleh orang kafir tidak dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh orang kafir tetap akan dicatat, tetapi dia tidak mendapatkan poin pahala. Andaikan kelak di akhirat ada orang kafir atau tidak beriman tercatat melakukan 1.000.000 kebaikan dan sedikit melakukan perbuatan buruk, dia akan tetap sangat merugi. Karena 1.000.000 kebaikan itu akan dinilai nihil, sedangkan amal keburukannya tetap diperhitungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu semua amal mereka sia-sia. Semua yang mereka lakukan laksana fata morgana di sebuah lembah. Orang-orang yang kehausan menyangka bahwa fata morgana itu adalah air. Ketika mereka mendekati tempat itu, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 39. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, kelak orang kafir akan merasa rugi dan menyesali kekafirannya. Mereka itu orang kafir, amalnya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi Akan
Tetapi perhitungan ini akan berubah jika orang kafir itu akhirnya menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman. Maka amal solehnya yang dilakukan selama dirinya kafir tidaklah sia-sia. Akan tetapi diperhitungkan pahalanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Nabi SAW, "Bagaimanakah pendapatmu tentang amal perbuatan yang aku lakukan di masa jahiliyah? Seperti menyambung kekeluargaan, memerdekakan budak, bersedekah, apakah aku mendapatkan pahala di dalamnya? Kamu telah masuk Islam di atas apa-apa yang telah lampau kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Maka jika selama dia kafir telah memiliki 1.000.000 kebaikan, lalu dia beriman, dia akan mendapat kelipatan pahala selama dia kafir berupa 10 kebaikan. Karena setiap kebaikan bagi seorang muslim akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 atau 700 kali. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai 1 kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jauh sekali perbedaannya antara poin yang diperoleh jika dia kafir dan jika dia mukmin. Itulah sebabnya dikatakan dalam Al-Quran, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 1. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, beberapa tahun terakhir media sosial telah menjadi sarana untuk mengeluarkan pendapat secara bebas. Bahkan sebagian orang merasa mereka lebih bisa menyampaikan pandangannya di media sosial daripada di dunia nyata. Kebebasan berpendapat di media sosial inilah yang kemudian mengakibatkan banyak orang menjadi tak terkontrol dalam memberikan opini dan komentar. Itulah kenapa di dunia daring saat ini sedang populer kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kalimat ini muncul sebagai reaksi geram terhadap para netizen yang kerap menuliskan komentar-komentar sesuka hati. Dan umumnya, komentar yang dilemparkan cenderung negatif, pedas, dan tak jarang menghakimi. Sementara itu, permasalahan lain kemudian muncul. Kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya menimbulkan kritikan dari masyarakat. Sebagian menilai kalimat ini tidak pantas diucapkan dan terkesan mengolok-olok syiar agama Allah. Sebab kalimat tersebut merupakan plesetan dari kalimat Sadaqallahul Azim, yang artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa mengolok-olok kalimat tersebut berbau kekufuran. Benarkah demikian? Islam sangat mencela perbuatan mengolok-olok agama, apalagi menggunakan ayat-ayat Allah yang diplesetkan. Sikap mengolok-olok dengan memplesetkan ayat-ayat Allah sering dilakukan orang-orang Yahudi untuk melecehkan Rasul dan agama yang diembannya. Dahulu, para sahabat kerap mengucapkan kata ra'ina, yang berarti perhatikanlah kami. Dikala para sahabat menggunakan kata ini pada Rasulullah, orang Yahudi pun memelesetkan kata itu menjadi ru'unah, yang artinya sangat dungu dan tolol. Kata ini mereka gunakan sebagai ejekan terhadap Rasulullah SAW. Maka dari itu, Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat agar tidak menggunakan kata ra'ina lagi, dan menggantinya menjadi unzurna, yang memiliki arti yang sama. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 104. Orang Yahudi pula yang memelesetkan kalimat salam menjadi Assalamualaikum, yang berarti semoga kematian menimpamu. Ucapan ini mereka lontarkan pada Rasul SAW. Dalam Islam, memelesetkan kalimat Allah dengan maksud menghina merupakan dosa yang sangat besar. Sebab perbuatan ini merupakan ciri orang munafik. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka,
sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 64 hingga 65. Bahkan menurut sejumlah ahli tafsir, orang yang mengejek dan mengolok-olok Allah, Rasul-Nya, dan syiar-syiarnya telah menjadi ingkar. Seperti dituturkan Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabir, bahwa memperolok-olok agama, bagaimanapun bentuknya, hukumnya kafir. Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan, sementara keimanan dibangun di atas fondasi pengagungan terhadap Allah, dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mustahil keduanya bisa berkumpul. Lalu, bagaimana dengan kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya? Apakah ini juga merupakan bentuk menghina kalimat Allah? Yang jelas-jelas dilarang adalah memelesetkan kalimat Allah atau ayat Al-Quran dengan tujuan menghina dan menjelek-jelekan agama. Kalimat Allah maksudnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dengan berbahasa Arab. Artinya, jika ada seseorang yang memelesetkan ayat-ayat Al-Quran berbahasa Arab dengan tujuan mengolok-olok, maka dia telah melakukan penghinaan terhadap Allah. Sementara, apabila kalimat itu merupakan terjemahan ke bahasa lokal, maka bukan lagi termasuk bagian dari firman Allah. Maka, dalam hal ini, yang menentukan apakah kalimat itu mengindikasikan penghinaan atau tidak, diserahkan kembali pada pemahaman bahasa yang berlaku di masyarakat. Artinya, jika kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya berindikasi makna menghina dan merendahkan agama, maka tidak boleh menggunakan kalimat ini. Sebaliknya, jika tidak dinilai menghina, maka tidak mengapa. Akan tetapi, mengedepankan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan. Sebab, terkadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita dapat menjerumuskan ke jurang jahanam. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak dia pikirkan akibatnya, lalu menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.